Halo, ketemu lagi dengan saya di Forever Fins Farm Channel. Oke, nah sesuai dengan janji saya hari ini kita akan bahas satu hal ya, yaitu apa sih sebenarnya yang harus disiapin ketika kita mau bikin peternakan burung atau kita lagi ada rencana nih. Mungkin bulan depan kita mau bikin ternak burung yang baru. Ya, ternak ini udah jalan, kita mau bikin lagi. Rencananya seperti itu, misal. Atau dari nol banget ini. Sebenarnya apa yang mau disiapin? Karena biasanya orang cenderung yang mau ternak itu yang dipikirin cuman burungnya ya, atau kandangnya. Cuman dua hal itu, jadi burung atau kandang. Nah, padahal ya yang paling penting, yang paling krusial itu sebenarnya semua hal yang ada di sini. Nah, ini namanya hygrometer ya, karena hari ini kita lagi membahas fungsi yang ada di sini di hygrometer. Maka sebenarnya yang harus disiapkan terlebih dahulu di kandang sebelum kandang masuk, sebelum burungnya dibeli, itu yang pertama kali harus disiapkan hygrometer dulu. Hygrometer dimasukkan dulu ke dalam tempat ternak gitu, ke kandang. Rencananya ada di mana nih tempatnya, kita pasang di situ. Kenapa? Karena ini penting banget ya. Pentingnya tempat ternak itu sebenarnya yang pertama ada di suhu dan kelembapan dulu. Suhu dan kelembapan, dua hal yang tidak bisa kita setting kecuali kalau kandang ternaknya itu ada AC ya. Jadi kalau di luar negeri atau di peternak-peternak kayak Canary Yorkshire ya, kenari impor lah, mungkin Scott Fancy, JB, BB gitu. Nah, itu biasanya mereka pakai AC. Kenapa? Untuk mempertahankan suhu. Tapi kalau kita punya modal yang minim, kemudian kita ingin beternak, nah ini solusinya. Masukkan dulu hygrometernya. Dari hygrometer kita tahu, oh suhunya sekian gitu. Nah, nanti saya insert fotonya ya. Jadi di hygrometer itu ada suhu paling dingin berapa, paling panas berapa di kandang kita hari ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini paling dingin 25, paling panas 29. Nah, terpautnya itu 4 derajat. Nah, lebih dari 4 derajat itu berbahaya. Kenapa? Karena burung itu untuk adaptasi sekitar 5 derajat atau 6 derajat selisihnya. Misalkan di siang harinya 29 derajat, malam harinya bisa sampai 22 derajat. Nah, ini bahaya banget itu karena selisihnya 7 derajat. Nah, akhirnya burung susah beradaptasi ketika datang ke kandang kita. Makanya kan ada nih istilah, kalau misalkan kita beli burung pasti harus adaptasi dulu. Nah, biasanya ada kasus-kasus yang burungnya baru beli tapi di tempat orang itu tidak segera adaptasi, nggak segera birahi, nggak segera mau bunyi, bahkan mandi juga nggak mau. Nah, ini contoh burung yang belum adaptasi. Kenapa? Karena naik turunnya suhu di ruangan ini itu terpaut jauh sekali. Akhirnya burung yang baru datang dalam kondisi yang belum stabil akhirnya bingung gitu. Jadi yang pertama kali disiapkan adalah hygrometer dulu. Oke, suhu dicek, distabilkan.
Bagaimana cara menyetabilkan suhu? Simpel. Kalau di sini saya ada jendela. Kalau pagi saya buka, kalau sore sekitaran jam 3, jam 5 ya, paling lambat jam 6 maghrib lah, itu sudah saya tutup. Gitu jendelanya. Oke, terus yang harus disiapin adalah exhaust. Di sini ada exhaust. Nah, kenapa? Karena exhaust itu nanti akan membuat udara di dalam ruangan ini sirkulasinya lebih bagus. Jadi di situ jendela, di sini exhaust. Jadi udara itu masuk bergantian. Gitu. Kenapa sih kok harus jendela dibuka dan ada exhaust? Nanti kalau ini tidak jalan, maka kelembapannya yang akan naik. Makanya kita harus beli hygrometer ini. Dan ini kelembapan di tempat saya tinggi banget loh. Ini 82%. Itu kelembapannya. Artinya kita menghirup udara ini banyak sekali cairan yang masuk. Jadi apa ya, uap tipis-tipis itu masuk. Dan itu akan membuat biasanya kayak jamur-jamur ya, munculnya jamur, munculnya fungi, itu dari kelembapan. Makanya yang harus dijaga ketika kelembapannya naik, kan kita bisa lihat, oh kelembapannya naik nih 80% ke atas. Nah, yang harus disiapkan apa berarti? Berarti pakan nggak boleh terlalu lama di dalam kandang ya. Terus kayak misalkan agak kotor sedikit, udah ditarik, dibersihkan. Kemudian air minum jangan sampai terlalu lama, seperti itu. Jadi pentingnya suhu, kelembapan, karena kita bahasnya yang ada di hygrometer dulu ya. Kebetulan hygrometer saya ini simpel banget, enak buat dilihatnya. Jadi kita bisa tahu, oh suhu nih lagi panas, jendela dibuka. Gitu. Ini untuk teman-teman yang memang fokusnya beternak burung saja ya. Kalau misalkan mungkin disambi sama kerja, nah itu bisa lebih teratur. Mungkin berangkat kerja, ngerawat burung dulu, jendela dibuka. Itu. Setelah itu nanti pulang kerja, jendela ditutup. Itu aja dulu. Nah, itu nanti suhu bisa stabil. Oke. Terus, masalah kelembapan ini ketika malam itu pasti akan naik. Pasti, itu nggak mungkin nggak, itu udah pasti naik kelembapan. Kelembapan pasti naik, nanti ketika siang hari kelembapan pasti turun. Nah, sebenarnya kalau untuk suhu sendiri, dari suhu aja lah, itu resiko ketika kita beternak, ketika suhu turun lagi dingin ya, itu anak-anakannya, piikan-piikannya biasanya tiba-tiba mati gitu. Nah, ketika kelembapannya naik pun piikan biasanya juga tiba-tiba mati. Nah, kematiannya berbeda. Kalau suhu turun ya, lagi dingin banget, piikan mati itu biasanya gepeng. Itu kenapa? Karena induk berusaha untuk menghangatkan piikannya, tapi nggak sengaja piikannya malah mati. Kenapa ya? Karena susah nafas ya, susah nafas, terus ketindih-tindihan dan lain-lain, akhirnya mati. Kalau kelembapan yang tinggi, anakan juga bisa mati. Kenapa? Matinya biasanya gini, bakal kelihatan perutnya ini hitam. Itu nanti saya insert fotonya ketika kelembapan tinggi dan suhu turun drastis, itu kelihatan. Jadi yang pertama gepeng, yang kedua perutnya menghitam. Nah, itu contoh anakan yang mati ketika kelembapannya naik.
Kenapa kok perutnya menghitam? Karena ada megabakteria di dalamnya. Ya, tadi kan kita sudah bahas nih. Ketika kelembapannya naik, fungi jamur itu berkembang lebih cepat. Bakteri berkembang lebih cepat. Akhirnya, ketika indukan ini meloloh anaknya, masuklah bakteri itu tadi. Nah, terus cara pencegahannya apa? Oke, kalau suhu ya, suhu tadi sudah nih dibuka ruangannya. Kelembapan juga dibuka jendelanya gitu. Itu solusinya. Sama exhaust disiapkan. Lah, terus untuk burungnya, untuk pencegahan penyakitnya, kira-kira dikasih apa? Oke, saya kasih tahu. Nah, jadi saya pakai dua suplemen ini, dua apa ya? Ada vitamin dan ada moisturizing untuk usus dan ada enzim untuk membantu mempercepat turunnya pakan dari tembolok ke usus. Oke, jadi saya pakai Probizim yang pertama dan Oro-Digest. Ini nggak promo ya, ini soalnya saya juga nggak disponsori, cuman saya pakai. Kenapa saya pakai ya kalian tahu sendiri, kelembapan di tempat saya ini tinggi banget. Tapi kalau kelembapan di tempat teman-teman nggak tinggi, nggak pakai ini pun nggak apa-apa sebenarnya. Oro-Digest sih yang nggak usah, Probizim tetap pakai. Itu nanti saya kasih tahu di nextnya ya untuk Probizim dan Oro-Digest, karena kalau saya jelasin ini bakalan panjang juga. Oke, kita fokus dulu ke suhu dan kelembapan. Nah, terus kalau kelembapannya turun ya, misalkan nih, ini kan kelembapan tadi 82% ya, misalkan turun jadi 60% ke bawah, bagaimana? Nah, biasanya kalau kelembapannya turun itu banyak kasus telur bungker ya, telur yang nggak netes gitu. Jadi bukan bukan zong ya telurnya. Jadi telurnya fertil tapi tidak menetas. Itu case-nya. Kenapa? Karena kelembapan di cangkang itu menurun dan cangkang itu jadi kering. Ketika cangkang kering, anakannya susah untuk nendang cangkang dari dalam, dan akhirnya dia mati di dalam. Nah, ini case-nya. Biasanya seperti itu. Nah, solusinya adalah diberi cepuk mandi ketika telur sudah berusia di atas 7 hari. Jadi indukannya dikasih cepuk mandi. Kenapa? Kalau panas, kelembapannya turun, indukannya biasanya turun untuk mandi kemudian angrem lagi. Nah, akhirnya kelembapan di telur itu terjaga. Itu sebenarnya kuncinya seperti itu ya. Ada sih peternak itu yang dimasukin ke air ya, atau dilap pakai kapas telurnya, itu bisa. Tapi menurut saya kok sepertinya agak ribet ya kalau pakai cara itu ya. Apalagi kalau kita pegang telur itu kan biasanya tangan agak geter-geter ya. Tutup redek-redek itu. Takutnya nanti kepencet pecah. Nah, itu juga beresiko. Makanya kalau saya mending pakai cepuk mandi dikasih air. Nah, nanti kalau butuh induknya turun untuk mandi. Itu tapi di telur 7 hari ke atas. Jangan telur yang masih baru terus dikasih cepuk mandi indukannya. Biasanya nanti busuk telurnya. Gitu. Oke. Dari suhu kelembapan sudah ya. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan ya, karena memang banyak banget pertanyaan, Mas, anak-anakku ini tiba-tiba mati, Om,
Anak-anakku ini umur 10 hari tiba-tiba mati. Nah, sebenarnya kendalanya ada di sini. Suhu dan kelembapan, ya. Mungkin ada kendala lain, tapi itu nanti kita bahas. Hari ini kita bahasnya cuma di bab hygrometer. Oke, di mana hygrometer di sini isinya suhu dan kelembapan serta gap suhu dan kelembapan. Maksudnya gap itu adalah jarak kelembapan yang sekarang dan kelembapan yang tadi. Terus suhu juga suhu yang sekarang dan suhu yang tadi, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di bab hygrometer. Jadi kalau mau memulai ternak burung, apa yang harus dilakukan? Yaitu cek suhu dan cek kelembapan dulu. Jangan mikir kandangnya atau sangkarnya dulu, jangan mikir burungnya dulu. Jadi kita harus mengenal tempatnya dulu. Ini tempat stabil enggak suhunya? Ini tempat stabil enggak kelembapannya? Oh, tempat ini kelembapannya tinggi. Berarti apa yang harus saya siapin? Oh, yang harus disiapin harus buka tutup jendela. Oh, yang harus disiapin harus ada exhaust. Oh, yang harus disiapin untuk pencegahan penyakit-penyakitnya ya harus ada Probizim, harus beli Orodigest kayak gitu. Nah, akhirnya kita tahu karena kelembapan yang tinggi harus diperlakukan seperti apa kandang kita. Terus dicek suhunya, oh suhunya tinggi, apa yang bisa dilakukan kalau suhu lagi tinggi, lagi panas, oh ada jendela dibuka. Oh suhunya lagi dingin, apa yang harus dipersiapkan kalau suhunya turun banget dan itu dingin banget. Kalau saya, sebentar, ini dia, saya pakai heater dan ini juga saya nggak promosi ya, memang saya pakai. Jadi heater ini tidak mengeluarkan cahaya, cuma mengeluarkan panas saja. Jadi beberapa hari kemarin kan apa ya, kalau orang Jawa bilangnya bediding ya, bediding. Jadi ketika siang panas banget dan malam dingin banget, nah itulah justru yang membuat angka kehidupan anakan itu menurun. Jadi banyak banget yang mati. Jadi meskipun saya memberikan tips seperti ini, anak-anak saya juga ada yang mati. Sama aja, cuman karena keteledoran saya sendiri. Makanya saya nggak, oh karena memang saya sendiri yang teledor, saya nggak secepat itu untuk respon. Hari ini dingin, masih saya tunggu besok, besok lah. Sebenarnya kandang itu sukses dan enggaknya kan tergantung kita sendiri ya. Kalau kita agak males-malesan ya, pasti banyak yang gagal gitu. Itu aja cuma saya tunda mungkin 1 hari 2 hari lah ya. Itu anakan udah mati. Kemarin apa ya, Resiskin double dilute itu 4 ekor mati. Itu. Nah sebenarnya saya sudah ada, cuman nggak saya pasang. Nah akhirnya setelah kejadian itu saya pasang. Nah sampai sekarang akhirnya tidak ada kejadian anakan yang mati. Oke, jadi ini heater tanpa ada cahaya, jadi cuma heater aja gitu. Oke, itu solusinya. Nah, saran saya kenali kondisi kandang kita, kenali kondisi ruangan ternak kita dulu ya, sebelum kita memikirkan mau beli burung apa dan mau dipasang sangkar yang seperti apa. Itu ya, jadi cukup sekian. Mungkin minggu depan kita ketemu lagi. Saya akan upload video baru lagi ya, karena sudah hampir 20 menit ya sudah ya, lumayan ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau konten ini bermanfaat, silakan di share ya, di grup-grup keluarga boleh, biar
cepet. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Dani MFF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.